tolol. Halo guys, what's up? Welcome back with me. Siapa lagi kalau bukan Tenop. Di pagi ini guys, yang cerah ini gue belum mandi. Good job. Tapi sebelum mandi, kita harus lanjut intronya dulu guys. Oke, what's up? Welcome back with me. Siapa lagi kalau bukan Tenop. Gua hari ini bakal ngebahas tentang musang rase lagi ya guys, yaitu tema tentang hewan-hewan juga ya. Jadi gua bakalan ngasih tahu apakah musang rase itu baik atau enggak mengenai memakan pisang. Dan ini juga beberapa dari pendapat senior-senior kita ya, seperti dari ada Bang Jedok, ada Pak D dari Samuci, ada Bang Diki dari MLI, dari Musang Jakarta, dan juga ada Bunda Lala, dan juga ada Bang Marta. Oke, Bang Marta ya, itu beliau, Masya Allah tuh, beliau tuh yang pertama kalinya gue lihat musang rase di breeding sama beliau. Tuh, beberapa pendapat dari senior. Dan sebelum kita lanjut dari memberitahukan apa aja sih pendapat mereka, kita akan cari tahu dulu apa musang rase itu sebenarnya. Oke guys, langsung aja kita buka di Ya Allah Miko, astagfirullah. Anjir si Miko emang ya kampret ya. Oke guys, lanjut. Kita bakalan nyari tahu dulu dari Mbah Google. Yaitu ialah musang rase atau Vipericula malacensis adalah sejenis karnivora kecil dalam suku Viperidae. Hewan ini menyebar luas di Asia Selatan dan Tenggara. Dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Small Indian Shepherd. Spesies ini adalah satu-satunya anggota marga Vipericula. Kalian dengar? Sekali lagi, musang jenis karnivora. Ya, udah jelas kan? Karnivora. Karnivora apa sih gitu kan? Karnivora tuh ya pemakan daging gitu loh guys. Jadi kalau musang rase itu makan pisang gak sih? Tentu saja dia makan guys. Nah makanya itu gue bakalan nyampein beberapa pendapat. Oke, yang pertama dari Bang Marta. Bang, kalau gue kan nanya gitu ya, pendapatnya tentang musang rase yang makan pisang itu gimana gitu kan. Nah kata Bang Marta begini, kalau untuk pisang sih cuma sekedar sampingan, kalau dijadiin menu utama sih kayaknya pertumbuhannya agak lembat sih gitu. Jadi kayak tuh buat Bang Marta itu beliau itu adalah satu-satunya cape rase yang gue lihat bisa ngebreeding musang rase ya guys. Jadi gue juga minta pendapat beliau, nggak sembarangan gitu. Beliau itu ya pokoknya breeder lah musang rase gitu. Kalian bisa lihat aja di Facebook dia, ada bukti-buktinya. Dan tadi seperti yang dia bilang bahwa Bang Marta itu bilang musang rase itu nggak bisa makan pisang dijadiin makanan pokok. Jadi kayak sampingan doang, tau nggak? Kayak ya lu cuman kayak beberapa kali aja gitu ngasih. Oke, lanjut ke pendapat yang kedua, yaitu dari Bang Diki. Guys, Bang Diki itu ialah orang apa ya, dari gue lupa komunitas apa, gue lupa. Pokoknya orang Jakarta, beliau juara wae musang rasenya itu gue lihat ya, hampir setiap kontes pasti juara 2, juara 3, juara 2, juara 3. Yang jelas intinya juara lah, nggak bakalan ece-ece gitu loh. Kalau pengen tahu mah, beliau senior gue di musang rase ya guys. Yaitu bahwa ya gua pokoknya beliau tuh nyaranin buat nonton YouTube-nya. Gua udah nonton tapi YouTube-nya ya. Dan Bang Diki bilang bahwa puncak musang rasenya itu ya makan pisang sampai sekarang, dan juga tapi jangan dijadiin makanan pokok. Kenyang mah kenyang tapi nggak bikin gemuk. Kalau mau gemuk tetap makan hidup atau dog food. Ya itu ya guys. Jadi nggak bisa dijadiin makanan pokok seperti Bang Diki juga bilang. Tapi Bang Diki tetap ngasih ya. Ya oke, Bang Diki ngasih. Kalau Bang Marta bilang ya hanya untuk seperlunya aja. Bang Diki bilang tetap ngasih. Kita lanjut ke pendapat yang ketiga. Nah, ini dia dari Bunda Lala guys. Bunda Lala agak panjang ngejelasinnya tapi detail. Beliau itu admin di grup musang rase. Pokoknya admin lah beliau itu. Gue lupa, gue juga nggak punya fotonya. Nggak punya foto beliau, gue jadi nggak berani juga nge-tag foto beliau ya, karena beliau gue nggak tahu nge-share fotonya di mana, jadi gue nggak berani nge-tag ya. Mungkin buat kalian yang kenal Bunda Lala boleh tag. Oke, menurut Bunda Lala adalah waalaikumsalam gitu kan. Kalau hanya sekedar sesekali atau pendamping aja itu kebutuhan
dan melancarkan pencernaan sih, gak apa-apa asal bukan sebagai makanan pokok. Ya karena rasa pendamping aja. Oh guys, jadi kalau menurut Bunda Lala boleh aja ngasih pisang rasa, tapi itu hanya untuk pelancaran makanan. Jadi supaya ngelancarin makanan dia guys, gitu. Maksudnya ngelancarin pencernaan dia gitu ya. Musang rasanya itu buat ya ngelancarin aja gitu. Itu sih kalau menurut gua pendapatnya sama kayak Bang itu Pak D. Pak D itu oke, kita tanya lagi langsung Pak D. Ini adalah pendapat yang ketiga, keempat ya. Keempat, ketiga sih ini. Kelima apa ya? Nah, oke. Set. Dari Abiasa. Beliau namanya Abiasa tapi gua manggilnya Pak D biasanya gitu kan. Dia ada dari Parung. Beliau dari komunitas Parung dan beliau itu adminnya yaitu Samurai. Samurai itu Saung Musang Rase. Aja. Keren kan? Ya, beliau itu berpendapat bahwa bagus juga, tapi rasanya kan karnivora kecil. Jadi pemakan daging, serangga, buah cuman buat selingan saja, tidak semua rasa suka. Oke. Jadi kalau menurut Bang Pak D ini bahwa musang rasa itu nggak semuanya itu suka. Jadi ada yang suka, ada yang nggak. Seperti tadi Bang Diki itu bilang musang rasanya itu dikasih pisang. Terus juga gue pernah ngeliat musang rasanya Ujang Careh itu dia pernah ngasih musang rasanya itu pisang juga. Terus gue juga pernah melihat musang rasa yang tadi di FB itu di YouTube juga musang rasanya makan pisang. Tapi ada sebagian musang rasa yang emang kagak doyan sama sekali. Oke, ntar pendapat gue terakhir ya. Oke, pendapat gue terakhir. Lanjut. Kita langsung ke videonya Bang Jedog. Gue nggak kenal namanya siapa, katanya mah Bang Resta namanya, tapi katanya Bang Jedog, kata Bang Diki namanya teh. Kalian bisa ngelihat kontennya Bang Jedog itu di ini guys, di YouTube-nya Bang Diki. Nih, dengerin nih. Dan kalau bisa jangan dikasih buah-buahan karena dia bukan karnivora. Dia 100% karnivora. 100% karnivora. Jadi nggak dianjurin banget buat ngasih makan buah-buahan. Oke. Jadi menurut Bang Jedog yang tadi ya, bahwa musang rasa itu benar-benar 100% karnivora dan beliau nyaranin jangan dikasih buah sama sekali. Ya udahlah, kayak fokusin aja daging, cat food, dog food gitu kan. Tuh, beliau tuh yang bilang ya. Jadi beliau kalau nyaranin beliau gitu, nggak usah dikasih buah sama sekali. Jadi gimana pendapat kalian semua? Itu kembali ke kalian semua. Dan menurut gue pribadi, oke lanjut. Ini menurut gue pribadi nih guys. Karena musang rasa gue pernah gue taruh pisang ini sebagai ngetes dan gue taruh, ternyata paginya habis guys musang rasa, musang rasanya. Maksudnya itu malam gue kasih karena emang kepepet banget. Ada mah ada pakannya, cuman gue taruh buah juga di situ pisang. Karena ngikutin anjuran dari Bang itu Pak D. Gue taruh pisang dan ya paginya tuh habis. Itu cuma sepotong doang lah pisang satu gue potong, gue taruh di situ, gue makan sedikit, gue makan setengah, gue taruh di situ dan paginya habis. Tapi guys, ketika dia berak itu bentuknya masih bentuk pisang. Ya masih kuning, gua kira tuh berak apa gitu kan, kuning begitu kan. Ternyata ya pisangnya itu langsung dimoncrotin gitu guys. Ya emang kayak gitu sih. Makanya kan ada istilah luwak kopi gitu kan. Jadi apa yang dia makan dicernanya tuh kurang, kecuali daging. Kalau daging jadi bau bangke anjir. Daging, dog food, cat food itu jadi bau banget. Tapi kalau misalkan dia makannya buah-buahan, baunya agak berkurang gitu. Kayak musang pandang, musang akar, musang bulan. Itu kan mereka kan lebih identik suka makan-makan buah-buahan ya. Alas ya boy. Jadi kayak gitu aja ya guys. Jadi menurut kalian gimana baiknya? Apakah kalian lebih mau mengikuti saran-saran yang lain atau mengikuti saran-saran senior kalian yang lain? Buat kalian yang mau tahu tips-tips semua tentang musang rasa, kalian bisa tonton cara perawatan musang rasa itu di channelnya Bang Diki. Gue lupa anjing. Ya pokoknya Bang Diki namanya tuh Cepet Jakarta apa, gue lupa. Link gue taruh di deskripsi. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.